Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good day everyone. How is your life? Okay, welcome back to my YouTube channel. Today, you with Mr. Acha. And today, I'm going to explain some new lesson for your class. And before you watch the whole videos, I want you to click subscribe and then press the notification down below here, and then you can share to your friends. Okay, for today's lesson, I'm going to explain some materials, some topics. The first one, we go to noun. Okay. In Bahasa, we perform this one, but if you we go to more details for the definition. Noun is words that are used to name someone or something. Oke, lihat ini bahasa. Jadi kata benda adalah kata words that are used yang digunakan to name, untuk menamai someone, seseorang, or something. Oke, someone itu artinya orang ya. Jadi orang itu termasuk noun, kata benda. And something itu adalah can be animals, bisa binatang, can be plants, bisa tumbuhan, can be places, tempat, can be animate objects, benda yang mati ya. Semuanya termasuk noun. And then for the kinds, in quantity, kata benda berdasarkan jenis jumlahnya is divided into two. The first one we call countable noun and uncountable noun. Oke, countable terdiri dari dua kata ya, count and able. Count artinya dihitung, able artinya dapat. Jadi kalau noun phrase kita artikan dari belakang ya, kata benda, able dapat, count dihitung ya, jadi kata benda yang dapat dihitung. And then countable noun is divided into kinds. The first one is singular. The second is plural. Jadi kata benda yang bisa dihitung terbagi dua bentuknya. Ada yang singular, tunggal, artinya satu. Ada juga yang plural, jamak, artinya lebih dari satu, banyak ya. And then example contohnya, singularnya a book, satu buku, or one book. Kalau pluralnya, jamaknya books atau two books, kita pakai s ya. Umumnya kita pakai s. Sebentar kita akan bahas lagi lebih jelas. Dengan countable noun itu always singular, selalu dalam bentuk singular ya, and no plural. Tidak ada bentuk jamaknya ya. For example, the word water, air ya. Tidak boleh kita katakan a water atau waters ya, waters pakai s, tidak boleh pakai s, karena uncountable noun itu selalu dalam bentuk singular, tunggal, dan tidak pakai artikel atau an atau the ya. The bisa ya, the bisa. The bisa, kecuali artikel dan n tidak bisa ya, dan penambahan s tidak ada ya, atau is atau is. Okay, and then we come to the plurality or plural forms. Oke, bagaimana cara pembentukan kata benda yang singular menjadi plural, especially for countable noun. Kita bahas yang countable noun dulu ya. Jadi special for countable noun. Oke, saya harap kalian beli bukunya yang ini ya.
minimal kalian beli bukunya ini harganya 55.000, ada CD-nya. Ini pengarangnya Profesor Dr. Ashar Arsyad, ini mantan rektor saya di UIN di Makassar. Ini orang Makassar ya. Ini bagus untuk kosakata dan ada juga grammarnya, dasar-dasarnya ya. Ini judulnya dasar-dasar pengusahaan bahasa Inggris. Kalau ada yang berminat mau beli sama saya, boleh juga ya. Ini masih ada stoknya sama saya. Kenapa saya perlihatkan ini? Karena materinya tentang plurality, plural forms, pembentukan kata kerja dari singular menjadi jamak, dari tunggal ke jamak, itu ada di buku ini halaman 75 ya. Silakan yang punya buku ini bisa dilihat di halaman 75. Countable noun. Jadi countable noun terbagi dua bentuknya, ada yang singular dan ada yang plural. Bagaimana cara pembentukan countable noun? Yang pertama adalah noun plus s. Jadi kata benda ditambah s. Ada contohnya, ada singular, ada plural. Contohnya kata book dengan itu artinya sebuah ya, sebuah buku. Di sini kita pakai books. Books artinya pakai s, artinya banyak ya, banyak buku. Atau kita bisa juga menggunakan kata one book. Atau contoh lain, an eraser. Oke. Satu penghapus ya, an eraser. Nah, di sini kita katakan misalnya two erasers, dua penghapus pakai s. Coba deh, jadi di sini kenapa pakai pakai an? Dan an itu namanya artikel ya. Artikel dan an itu kalau maksud saya kalau itu bertemu dengan konsonan, huruf mati ya, konsonan. Kemudian artikel an itu ketemu dengan vowels. Vowels itu a, e, i, o, u ya, a, u, e dalam bahasa Indonesia ya. Jadi an ketemu dengan huruf hidup, kemudian ketemu dengan huruf mati selain daripada i, e, o. Dan artinya dan an ini sama artinya, itu bermakna kalau dia benda bermakna sebuah atau sebutir, misalnya an egg sebutir telur, a book sebuah buku. Kalau manusia berarti example teacher bermakna seorang ya, seorang guru. Kemudian bisa juga kita menggunakan artikel the ya, artikel the misalnya the book. Oke, kemudian di sini kita pakai the books. Oke, artikel the itu bermakna itu ya, itu. Jadi artikel the itu bisa diikuti oleh countable noun or uncountable noun. Bisa juga saya katakan the order. Tapi tidak boleh pakai s, the order. Kalau dia bentuk tidak pernah plural ya, selalu singular, the order. Oke, itu pola yang pertama, cara pembentukan kata benda jamak ya. Kita harus umumnya kita tambahkan s. Oke, sekarang kita pindah ke bentuk yang kedua. Cara yang kedua, saya hapus ini, silakan dicatat ya. Kalau perlu videonya di pause, kemudian dicatat. Oke, pembentukan dari singular menjadi plural yang kedua adalah polanya, yaitu noun plus es. Kapan itu? Noun ended by s, double s, ch, sh, and then x, and then z,
Jadi kata benda yang berakhiran dengan S, double S, CH, SH, X, double Z, O itu ditambah dengan IS. For example ya, contohnya singular ada plural. Oke, contohnya berkaitan dengan S, bus ya, sebuah bis. Kalau banyak bis berarti basis karena berkaitan dengan S ya. Kemudian saya hapus ini. Kemudian yang level S contohnya a kiss ya, sebuah ciuman. Nanti kalau banyak ciuman adalah kisses. Oke ya, level S. Kemudian a watch, sebuah jam tangan. Kalau banyak jam tangan berarti watches. Watch ini bisa bermakna kata kerja juga ya, bisa dia berkata juga bisa berfungsi kata kerja, artinya menonton, tapi bisa juga kata benda a watch. Jadi kata dalam bahasa Inggris itu bisa berfungsi dua part of speech atau tiga atau lebih ya. Kemudian a dish, sebuah piring. Kalau banyak piring berarti dishes. Jadi ingat ya, kita di sini bahas khusus untuk countable noun, kata benda yang bisa dihitung ya. Cara pembentukan dari singular menjadi jamak, khususnya countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Kemudian yang Z, a box, sebuah kotak. Kalau banyak kotak berarti boxes. Can say 3 boxes. Ya, 3 boxes. Kemudian a quiz, satu quiz ya, satu latihan. Kemudian kalau banyak quiz berarti quizzes. Nah, kecuali ini harus dirobot Z-nya ya. Ini pengecualian. Kemudian O, tomato. Kemudian kalau banyak berarti tomatoes. Jadi ada pengecualian, exception ya. Exception ya. Ada pengecualian. Ada beberapa kata yang berakhiran dengan O itu tidak ditambahkan IS, tapi ditambah saja dengan S saja. Contohnya kata idios. Oke, tambah S saja. Lagi pianos, tambah S saja ya. Itu bisa dilihat di bukunya ya, di Your Basic. Oke, sekarang kita pindah ke aturan yang ketiga. Silakan catat ya. Silakan di pause videonya, dicatat. Karena ilmu bahasa Inggris itu hampir sama dengan matematika ya, harus dicatat. Hari ini kalian masih mengerti, masih paham, besok lusa itu kadang lupa, makanya butuh catatan bisa dilihat kembali, dipelajari lagi. Kalau kita berhasil dalam bahasa Inggris itu harus seperti itu. Saya waktu kursus di tahun 2009 sampai sekarang saya masih punya catatan buku saya, masih utuh ya. Masih saya buka. Kalau saya lupa saya buka lagi, saya ingat lagi. Kemudian yang ketiga, aturan yang ketiga, noun ditambah IS. Tapi ini khususnya untuk ending yang berakhiran dengan F atau FI. Ini F-nya F for FI, F changes, F is change into V dan plus IS. Jadi kata benda yang berakhir dengan F atau FI, F-nya itu huruf F-nya berubah menjadi V, mau ditambah dengan IS. For example, contohnya singular, pluralnya ya. Contohnya kata a leaf, sebuah daun ya. Kalau banyak daun berarti leaves. Jadi ini
lives ya. Jadi F-nya berubah menjadi V, baru ditambah dengan IS. Kalau yang FM berarti seperti contohnya yang lain, wife ya, wife, satu istri. Jadi ini berakhir dengan FI, F-nya berubah menjadi V, gitu, menjadi wives, banyak istri ya. Jadi F-nya menjadi V, kemudian ditambah dengan IS. Oke, kemudian aturan yang keempat. Aturan yang keempat itu noun ditambah dengan IS. Ya, ada singular, ada ya plural. Contohnya kata a baby, seorang bayi. Kalau banyak bayi berarti babies. Ya, coba perhatikan perubahannya. Kalau kata benda berakhiran dengan y, ya, y. Before y there's a consonant. Sebelum y ada consonant, huruf mati. Ya, consonant itu artinya selain daripada i, e, o. Maka y-nya ini, y-nya menjadi i, berubah menjadi i, baru ditambah dengan is. Jadi babies ya, babies. Tapi ada pengecualian, ada exception ya, exception. Contohnya a key, sebuah kunci. Ini menjadi keys, tambah s saja. Kenapa bisa? Karena because before y there is a vowel. Ini konsonan, huruf mati, dan ini adalah vowel, huruf hidup ya. Ada y, sebelumnya ada huruf hidup e, maka cukup tambah s saja, tidak boleh ditambah dengan is. Oke, aturan yang selanjutnya, yang kelima, adalah aturan yang terakhir untuk kantonal noun, yaitu ada namanya irregular form, bentuk yang tidak beraturan. There is singular, ada plural ya. Okay. For example, we were a child. Ini menjadi children. Dikatakan tidak beraturan karena tidak ada polanya, tidak ada pola penambahan s, is atau s. Is ini berubah secara tidak beraturan, makanya disebut sebagai irregular form. Ini dibaca child, kalau ini dibaca children ya, bukan children tapi children. Jadi beda pengucapannya antara singular dengan plural. Yang sama juga dengan kata a man, berakhir dengan a, pakai a ya. Kalau seorang laki-laki, kalau banyak kita pakai men, pakai e ya, banyak laki-laki. Kemudian a woman, di sini kita pakai women. Ini berbeda pengucapannya, ini woman, kalau ini dibaca women. Ini o-nya berubah menjadi dibaca we ya, women. Ini dibaca, di sini woman dibaca u, di sini dibaca i ya, ada perubahan. Ini baca ya, woman. Ada perubahan pengucapan ya. Kemudian apalagi a people, a person ya, person menjadi people. Bisa juga kita katakan persons ya, person bisa ya. Tapi banyak kita pakai people ya. Jadi bukan peoples ya, bukan peoples, tapi people itu sudah banyak. Kemudian ada juga yang seperti ini, a fish. Iya, bisa juga fishes ya. Tapi kadang ini juga fish ini bisa uncountable noun, tidak bisa dihitung ya. Kalau dia berdasarkan golongannya ya. Tapi kalau dihitung jumlah ikannya itu satu ikan, dua ikan, bisa countable noun. Kemudian ada juga yang sama bentuknya antara singular dengan plural ya, seperti deer ya, deer. Nah, di sini kita pakai deer, sudah jamak ini.
Oke, sudah jawab. Oke, kemudian ada juga yang pakai yang tidak pakai bentuk singular, selalu berbentuk plural ya. Contohnya glasses, kacamata, apalagi scissors, gunting. Ini selalu jeans, shoes, selalu berbentuk plural ya. Nah, kalau kita ingin menjadikannya singular, tunggal, maka biasanya kita pakai kata a pair of, for example, a pair of shoes. Kenapa selalu bentuk jamak? Karena mungkin itu menggunakan dua ya, sepatu itu terdiri dari dua, hanya disebut sebagai selalu bentuk plural. Oke ya, itu tentang noun. Sekarang kita masuk di materi yang kedua. Silahkan dicatat ya. Nah, ini materi inti kita, ini baru materi pengantar. Materi inti adalah tentang demonstratif. Sudah dari kata demonstrate, menggambarkan ya. Itu kata yang digunakan untuk menggambarkan atau apa misalnya description ya, kata tunjuk. Ini kata tunjuk. Demonstratif is divided into kinds. Ada dua bentuknya. Ada kinds itu bagi dua. Ada yang demonstratif pronoun, kemudian ada juga yang demonstratif adjective. Demonstratif pronoun artinya kata tunjuk yang berfungsi sebagai pronoun, kata ganti. Sedangkan demonstratif adjective adalah kata tunjuk yang berfungsi sebagai adjektif, kata sifat ya. Oke, kita masuk di demonstratif pronoun. Oke, pertama kita masuk di materi dulu ya. Demonstratif pronoun. Ya. Nah, kita menggunakan kata, ada yang bentuk singular, ada yang bentuk plural. Seperti kata this ya, this ini satu. Kalau dia jamak plural, kita pakai kata this ya, ini dibaca z ya, this. Nah, ini juga ini, tapi dia banyak, 2, 3 atau lebih dari satu ya. Kemudian ada that, itu satu. Kemudian kalau banyak, itu banyak, berarti kita pakai those itu banyak. Oke ya, jadi this itu bentuk jamaknya these, that itu bentuk jamaknya those ya, sama artinya tapi penggunaannya berbeda ya. Kemudian contoh kalimat saya akan memberikan contoh yang singkat ya. Misalnya begini, this is my friend. Ini teman saya. Ini kalimat positifnya. Kalau kalimat negatif berarti this is not my friend. Oh, ini bukan teman saya. Kalau bertanya berarti is-nya ditarik ke depan. Kalau bertanya ya, is this my friend? Apakah ini teman saya? Jawabannya adalah yes. This is, or no, this
isn't, harus disingkat ya kalau dia short answer, jawaban pendek. Kemudian contoh these, hanya begini, these are my friends. Nah, jamak ya, kita tambah s. Kita juga pakai are ya. Jadi this itu pasangannya is ya, that itu pasangannya is, sedangkan this itu pasangannya are, those itu juga pasangannya are. Nah, jamak ya. Kemudian yang negatifnya berarti these are not my friends. Oke. Kemudian kalimat tanya interrogatifnya, ini kalimat positif ya, ini kalimat positif sentence, negatif sentence, dan interrogatif, kalimat tanya. Kemudian kalau bertanya are-nya ditarik ke depan ya, berarti are these my friends? Berarti yes these are, or no these are, disingkat di aren't. Oke. Contoh yang pakai this, that ya. Ini kalimat positifnya. That is a book. Itu sebuah buku ya. That's a book. Kemudian negatifnya berarti that is not a book. Oke, kalimat bertanya, is that a book? Oke, jawabannya adalah yes, bisa no ya, yes. That is, or no, that isn't. Oke, kemudian yang pakai those are, misalkan those are chairs, itu adalah kursi. Kemudian negatifnya berarti those are not chairs. Oke. Kemudian bertanya berarti interrogatifnya are those chairs? Jawabannya adalah yes, bisa no ya, yes those are, atau no those are. Oke, sebagai kesimpulan ya, kalau this itu jaraknya dekat ya, ini near, ini distance-nya, jaraknya, near, this dan this itu jaraknya dekat ya. Kita pakai tunjuk tangan yang dekat seperti begini ya, dekat. Tapi kalau dia that dengan those itu jaraknya far, jauh ya, jauh. Seperti itu misalnya jauh, kita pakai that. Kita sentuh begini dekat, kita pakai this atau this. Kalau jauh that or those. Oke, ini adalah contoh demonstratif pronoun. Nah, kalau demonstratif adjektif seperti apa? Saya akan jelaskan dari singkat saja ya untuk demonstratif adjektif. Kalau demonstratif yang ketiga ya, demonstratif adjektif. Itu contohnya sama, kita juga menggunakan kata ini, kata this is, atau these are. So, those, that is, jadi menggunakan kata yang sama ya, those are. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah seperti ini contohnya ya. Misalnya begini, this book is mine. Oke, kalau demonstratif adjektif itu diikuti oleh
oleh kata benda. Coba kita lihat di sini ya, this is my friend. Setelah this itu tidak ada kata benda. Karena dia adalah pronoun kata ganti. Dia berfungsi sebagai pronoun kata ganti. Kata ganti itu tidak pernah diikuti oleh kata benda karena dia sudah menggantikan kata benda. Sementara adjektif itu selalu diikuti oleh kata benda, makanya disebut sebagai demonstratif adjektif karena tunjuk yang berfungsi sebagai adjektif. Makanya itu tadi this ini adalah adjektif, ini adalah modifier ya, ini modifier, ini head, ini adjektif, ini adalah noun. Sebenarnya ini adalah noun phrase. This book is mine. Buku ini adalah punyaku. Jadi demonstratif adjektif itu intinya adalah selalu diikuti oleh kata benda. Contoh yang lain, these are my phones. Sorry, these phones are new. Ya, diikuti dengan kata benda. These phones, HP ini baru. Kemudian that marker is blue. Oke, spidol itu berwarna biru. Those people are nice. Oke, orang itu ramah ya. Oke, so the conclusion is for today's lesson, untuk materi pertama adalah noun terbagi dua, yaitu berdasarkan jumlahnya, yaitu countable noun dan uncountable noun. Countable noun terbagi dua, bisa singular bisa plural, sementara uncountable noun selalu berbentuk singular. Materi yang kedua adalah demonstrative pronoun. Kita menggunakan kata this untuk yang near, dekat. Kalau yang far kita menggunakan that, those. Dan ingat, demonstratif pronoun itu adalah kata tunjuk yang berfungsi sebagai kata ganti dan tidak diikuti oleh kata benda. Sedangkan demonstratif adjektif kata tunjuk yang berfungsi sebagai kata sifat itu selalu diikuti oleh kata benda karena dia adalah termasuk kategori noun phrase ketika diikuti oleh kata benda. Nah, adjektif itu selalu berfungsi sebagai menjelaskannya, karena definisi adjektif itu adalah kata yang menjelaskan benda. Oke, untuk kuisnya bisa dilihat di Stikopit, bisa dicatat begini ya, catat. Untuk kuisnya nanti ada dua nanti kuisnya ya. Yang pertama kalian menggambar kelas, kemudian menggambar classroom objects, misalnya seperti ini ya. Oke, kalian menggambar 5 objek, 5 benda-benda di kelasnya. Kemudian kalian menggunakan kata this, that, this, those. Membuat kalimat menggunakan this, that, those dengan 4 benda, misalnya begini. That is a marker. Untuk kalimat positif saja, untuk kalimat positif. Kemudian yang kedua ini ya, ini jaraknya dekat, berarti these are chairs. Oke, kemudian misalnya saya gambar lagi di sini benda lain, misalnya door. Oke, saya bilang this is a door. Di sini kalian menggunakan demonstratif pronoun saja ya, tidak usah pakai demonstratif adjektif. Kemudian misalnya yang ketiga, misalnya begini, berarti saya bilang jarak jauh, berarti those are books.
tambah satu gambar ya, cukup 5. Jadi pokoknya harus buat kalimat menggunakan this, that, those, these, menggunakan 5 gambar ya, 5 gambar khusus untuk kalimat ini saja. Okay, I think that's all for today's lesson. Hopefully you enjoy the lesson and it can be useful for you. And remember to subscribe to my YouTube channel and then press the notification down below here so you can get notification if I make new videos or new lessons. Okay, I will see you next week. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.